Keila senang sekali kita bisa punya negara merdeka seperti Indonesia. Ya, kemerdekaan kita tidak lepas dari jasa para pahlawan, baik yang percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat maupun yang beragama lain. Tapi kita semua harus sama-sama berjuang. Ngapain sudah merdeka, masih berjuang? Supaya kerajaan surga yang kekal itu hadir dalam diri kita masing-masing. Dan tentunya melalui firman Tuhan yang menyucikan. Yuk buka hati dengar bijaksana surgawi. Shalom anak-anak. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Bawalah kami Tuhan untuk kami boleh mengerti pikiran Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupan kami dan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di muka bumi ini. Tuhan pakai pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Nabi Yunus bin Amittai diperintahkan oleh Tuhan untuk mengerjakan satu tugas, yaitu pergi ke Niniwe dan berseru kepada orang-orang yang ada di sana, karena kejahatan orang-orang Niniwe sudah sangat besar. Niniwe adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kerajaan yang besar pada zaman itu, dan dia bisa menundukkan banyak bangsa-bangsa lain. Kejahatan dari orang-orang Asyur yaitu merampok bangsa lain, kemudian hasil rampokannya ini dipakai untuk memperindah kota Niniwe. Jadi Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe atas dosa-dosa mereka dan mengingatkan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe dengan segala kejahatannya jikalau mereka tidak mau bertobat. Menurut Nabi Yunus, orang Niniwe itu tidak layak diperhatikan oleh Tuhan, tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah pengampunan dari Tuhan ketika mereka mau bertobat. Menurut Nabi Yunus, hanya bangsa Israel yang layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Padahal bangsa Israel juga sama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, yaitu sama-sama manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi pemikiran dari Yunus ini adalah satu pemikiran yang sombong, pemikiran yang salah. Kemudian Yunus pun melarikan diri karena dia tidak mau untuk menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan ini. Dia melarikan diri ke Tarsis, dia melarikan diri sejauh mungkin, seolah-olah ada tempat untuk dia bisa bersembunyi dari Tuhan. Tetapi Tuhan pun menurunkan angin badai, angin yang besar, sehingga hampir saja kapal yang dinaiki oleh Yunus itu pun terpukul hancur. Orang-orang yang ada di kapal itu tentu saja ketakutan. Mereka mulai berdoa kepada dewa mereka masing-masing. Mereka menganggap, wah, dewaku ini sedang murka. Tetapi usaha mereka ini tidaklah berhasil. Kemudian mereka membuang muatan kapal supaya kapal bisa menjadi ringan. Tetapi ini pun tidak berhasil.
Akhirnya nakoda kapal pun membangunkan Yunus yang saat itu tidur nyenyak di ruang paling bawah kapal. "Ayo bangun, berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu itu yang bisa bertindak sehingga kami semua tidak binasa." Dan anak-anak, orang-orang pada zaman itu percaya ketika ada angin badai, dewa sedang murka. Dan dewa ini bisa dimintai petunjuk dengan memakai undi. Ketika mereka membuang undi, mereka mendapatkan bahwa murka Allah di dalam badai itu ditujukan kepada Yunus. Maka mereka pun bertanya kepada Yunus, "Asalmu dari mana? Pekerjaanmu apa?" Yunus pun menjawab, "Aku adalah orang Ibrani. Aku takut akan Allah. Allah yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan ini. Aku sedang lari dari Tuhan." Kemudian orang-orang ini pun bertanya, "Apa yang harus kami lakukan supaya angin badai ini berhenti dan tidak membinasakan kita semua?" Maka Yunus pun menjawab, "Lemparkan aku ke dalam laut, maka angin badai ini akan berhenti dan tidak mencelakakan kamu semua." Tetapi tentu saja orang-orang itu tidak berani melemparkan Nabi Allah ke dalam laut. Mereka pun masih kembali berusaha untuk membawa kapal ini kembali ke daratan. Tetapi usaha mereka sia-sia. Angin badai terus berlangsung dan semakin menggelora. Kemudian akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan apa yang terjadi? Angin badai pun mereda. Orang-orang menjadi takut kepada Allahnya Yunus. Mereka mempersembahkan korban sembelian dan mengikrarkan nasar mereka. Dan atas penentuan Allah, datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus. Sehingga Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Anak-anak, bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa. Tetapi mengapa Allah mau memilih mereka? Demikian juga dengan kita. Kita juga orang berdosa. Mengapa Allah mau memilih kita? Jawabnya adalah karena ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel juga kepada kita saat ini, yaitu mengabarkan kabar baik tentang anugerah Allah kepada semua orang, sehingga semua orang bisa mendapatkan berkat dari umat Tuhan. Ketika umat Tuhan tidak mau menjalankan tugas ini, mereka akan mendatangkan celaka bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah kita juga adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, sehingga Dia bisa memakai semua ciptaannya untuk menjalankan kehendak Dia, rencana Dia. Nabi Yunus mau atau bersedia dilemparkan ke laut karena dia sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan terhadap Tuhan dan dia mau menanggung murka Tuhan tersebut supaya orang-orang lain yang ada di kapal tidak binasa. Anak-anak, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Dia mau menanggung murka
murka Allah, supaya setiap manusia yang mau percaya kepada Dia tidak binasa. Marilah anak-anak, engkau dan saya yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, kita menjalankan panggilan kita, yaitu mengabarkan kabar baik tentang anugerah Allah kepada semua orang, sehingga semua orang bisa mendapatkan berkat dari kita. Maukah anak-anak? Mari kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa cerita Nabi Yunus ini boleh menyadarkan kami bahwa kami pun seringkali berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan, dan justru hal ini bisa mendatangkan celaka bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat terus dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan menjalankan panggilan Tuhan, yaitu mengabarkan kabar baik tentang anugerah Tuhan kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari kecil, Kayla cuma tahu bahwa ada mujizat. Orang masuk dalam perut ikan 3 hari, tapi nggak mati. Kali ini dapat kebenaran yang baru, bahwa Yunus menggambarkan Kristus yang rela masuk dalam murka Allah. Bahkan oleh ketaatannya, tersedia keselamatan bagi umat kepunyaannya. Ayo semangat, kita membangun kehidupan yang menerima serta mengalirkan anugerah Kristus. Anugerah yang berlimpah itu memampukan kita untuk membaca dari Yunus 2 ayat 1-10 dan terus bersaksi dengan membagikan link YouTube ini.